Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Ya, Bu. Alia Ardelia, Hadir, Bu. Nepi, Hadir, Bu. Raudatun, Saya, Bu. Robo Afwa, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Rosi, Hadir, Bu. Kumala, Hadir, Bu. Nova. Hadir, Bu. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir semua ya. Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu akan menggali materi yang lalu. Di sini masih ada yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Laju reaksi, Bu. Ya, coba jelaskan sedikit tentang materi yang kemarin. Laju reaksi itu suatu reaksi yang dapat berlangsung secara cepat maupun lambat. Contohnya itu perkaratan besi sama kembang api, Bu. Faktor-faktornya itu ada suhu, konsentrasi, luas permukaan, sama katalis, Bu. Benar sekali, Rodatun. Beri tepuk tangan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan memberikan suatu stimulus. Nah, baik, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan memberi suatu stimulus. Kalian pasti sudah sering makan apel, kan? Benar, Iya, Bu. Bu. Ya, Bu. Di sini ada yang belum pernah makan apel? Ada, Bu. Nah, jadi saat kalian memakan apel, ketika kalian menggigitnya dan kalian membiarkannya di udara, maka warna apel ini akan berubah. Benarkah? Benar, Bu. Begitu juga dengan besi maupun aluminium yang kalian biarkan di dalam udara yang kelamaannya itu akan mengalami perkaratan. Setelah mengamati stimulus berikut ini, kira-kira ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada, Bu. Ya, Bu? Reaksi dada, Bu. Benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari reaksi redox. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita akan menentukan tujuan kita belajar reaksi redox. Yang pertama, tujuan kita adalah untuk menentukan bilangan oksidasi suatu unsur maupun senyawa. Yang kedua, kalian sudah dapat membedakan yaitu yang mana yang dikatakan bilangan oksidasi maupun reduksi serta jenis produksinya. Yang ketiga, kalian sudah dapat menentukan reduktor maupun oksidator dan hasil reduksi. Pengertian dari reaksi redox yaitu merupakan reaksi oksidasi dan reduksi, yang mana pada oksidasi itu mengalami penaikan biloks, sedangkan pada reduksi yaitu mengalami penurunan biloks. Nah, dengan kata lain, reaksi reduksi merupakan reaksi yang mana suatu unsur oksigennya itu kehilangan unsur ataupun suatu senyawanya. Sedangkan reduksi ini itu senyawanya itu kebalikan dari reduksi, yaitu mengalami penambahan pada oksigennya. Atau reaksi oksidasi maupun reduksi yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti perkaratan besi dan pada buah apel. Memperdalam materi tentang redox, jadi Ibu akan menampilkan satu video. Nah, setelah ini Ibu minta untuk kalian untuk mengambil kesimpulan dari video yang akan Ibu tampilkan. Ibu.
Ibu berikan. Siapa yang di sini bisa mengambil? Bu, Baik, Rosi. jadi berdasarkan video tadi berarti reaksi oksidasi itu karena dia mengikat oksigen, sedangkan reaksi redoks itu dikarenakan dia mengikat oksigen, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Baik, Bu. Silakan dibentuk kelompoknya. Berapa orang, Bu? Satu kelompok maksimal 5 orang ya. Baiklah, untuk kelompok 1 silakan diamati ya. Sudah bagaimana? Bagi 5 jenis. Berapa? C ditambah kodenya menghasilkan CO2. Ibu, Ya, Rodatul. Bu, kami ingin bertanya, Bu. Ini Bu, ini gimana Bu? Ini dia kan contoh oksidasi yang ini kan yang kalau jadi menghasilkan CO2. Iya Bu, makasih Bu. Jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan kembali ya. Oh, itu karena apelnya sudah menguning makanya. Jadi Bu ini kami Berarti ini Ya itu berarti sih pengamatan dari ini kan ini masalahnya tadi sih kira-kira jawabannya apa? Ini apa yang akan aku Biar nggak coklat kan Iya, biar ada karena suhu dingin. ini kan suhu dingin Bu. Kenapa coklat? Karena kan salah satu faktor yang mempengaruhi itu yaitu suhu. Kan Ibu, dia ini ada nih. katalis. Setelah kalian mengerjakan LKPD, sekarang waktunya kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi berdasarkan dengan hasil pengamatan kami, mengapa pagar besi dapat mengalami perkaratan pada udara bebas? Nah, karena besi mengalami peristiwa oksidasi oleh oksigen dan ditambah adanya kelembapan dengan kandungan uap air di udara. Hal inilah disebut sebagai perkaratan alami. Kemudian yang kedua, mengapa apel mengalami pembusukan ketika di udara bebas? Karena ada udara yang ikut masuk ke dalam jaringan buah ini. Oksigen yang ada dalam udara akhirnya bercampur dengan enzim khusus dalam jaringan apel. Reaksi kimia antara oksigen dan enzim ini akan menghasilkan warna kecoklatan yang tampak pada buah daging apel. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OC Elmin memutihkan pakaian dengan cara mengoksidasi noda pada pakaian. Yang ketiga, timbal Pb pada PbSO4 mengalami reduksi menjadi Pb dan mengalami oksidasi menjadi PbO2. Yang empat, biji besi Fe2O3 direduksi oleh Al menjadi logam besi Fe. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya,
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rodatun. Kenapa? Karena besi mengalami peristiwa oksidasi oleh gas oksigen dan ditambah adanya kelembapan dengan kandungan uap air di udara. Hal ini disebut sebagai perkaratan alami. Apakah jawabannya dapat diterima? Dapat, terima kasih. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dari Rodatun Hasanah, kami akhiri presentasi hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah pembelajaran selesai, ada yang di sini yang dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redoks mencakup semua proses kimia di mana atau melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi. Dapat dikatakan bahwa reduksi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen, sedangkan reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Contohnya yaitu proses pembakaran bahan bakar. Bahan makanan menjadi basi karena teroksidasi oleh udara, penggunaan baterai sebagai sumber listrik, penyembuhan logam, dan perkaratan. Benar sekali, beri tepuk tangan kepada Robo. Nah, setelah mempelajari materi redoks, kalian sudah tahu kan apa itu contoh-contoh redoks dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada apel dan pada besi yang telah kalian amati. Nah, jadi kesimpulannya reaksi redoks merupakan reaksi yang terdiri dari oksidasi dan reduksi, yang mana reduksi merupakan bilangan oksidasi yang mana bilangan biloksnya itu mengalami penurunan, sedangkan oksidasi itu kebalikan dari reaksi redoks yang mana mengalami penurunan. Nah, pada reaksi redoks unsur kimia yang mana oksigennya itu melepaskan dari unsur lain. Materi kita hari ini, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, siapa di sini yang akan memimpin doa? Ya, Nepi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih, Nepi. Baiklah, dengan berakhirnya materi kita hari ini, maka pembelajaran hari ini kita cukupi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.